Qala musannif rahimahullah dawuh berbicara Kyai Hikam Asy-Syaikh Ibnu Athaillah ini kemarin haddun nafsi fil ma'siyati zahiru jaliyu, bahwa ada kepentingan nafsu fil maksiyati zahirun jaliyun, itu sudah nyata jelas. Kepentingannya nafsu di dalam maksiat itu sudah nyata, itu perbuatan keinginan nafsu sudah. Banyak maksiat, ada perbuatan yang mubadir, keinginan syahwat dalam bentuk bukan maksiat yang nyata, ya selalu begitulah didorong. Perasaan yang digerakkan oleh nafsu itu banyak sesungguhnya, yang banyak mengakibatkan menjadi takbir hijabnya kita lupa kepada Allah, itu banyak. Kepengen dia, ingin itu semuanya. Jadi enggak ada puasnya yang namanya nafsu itu, tidak ada pernah mengalami kepuasan. Terus wahadduha fi ta'ati, wahadduha dan kepentingan nafsu fi ta'ati, di dalam taat, di dalam ibadah ini yang susah. Itu batin, samar. Khafiyun itu lebih samar, halus. Wa mudawatu ma yakhfa sa'bun ilaji, makanya susah pengobatannya. Nafsu yang kepentingannya ikut di dalam taat, mau diajak taat gelem turun, bahkan ngajak taat, ayo taat, sholat, tapi tujuan yang dikehendaki oleh nafsu. Kerja bakti, ayo digerakkan kerja bakti, cangkeme bos sing gede, suarane atas, tapi ya kon maju ora gelem. Nah, itu ke nafsu ya. Badan atasane bae ya unjuk gigi lah begitu. Nah, iki dalam taat karo Gusti Allah ning salat terutama. Begitu juga ingin dipuji. Makanya susah. Mudawahnya susah, pengobatannya susah. Ini paling susah nafsu yang mengikat, yang punya kepentingan di dalam ibadah. Kadang-kadang terdorong oleh sesuatu baru melaksanakan ibadah. Jadi tidak sadar karena perintah, karena butuh kepada Allah. Makanya kalau sudah sadar betul-betul kita butuh kepada Allah, juga itu karena perintah, nah itu baru namanya itu nur. Orang yang mendapatkan nur dari Allah bi anwaril qulub, dengan beberapa nur-nur yang masuk ke dalam hatinya. Jadi anak, ya coba bayangkan aja Mas, subhanallah. Rupanya kebaikan, bentuknya kebaikan, tetapi atas dorongan ketidakbaikan. Ingin dipuji, ingin dilihat ibadahnya oleh orang lain, merasa lebih mengerti, merasa lebih suci daripada yang lain. Nah, ini yang susah diobati begini, karena dia di dalam selalu mengikuti setiap kita melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tetapi Allah jadikan hal yang demikian selalu menggerakkan nafsu dengan tujuan kita supaya menghadap hati kita terus kepada Allah. Yang ngerasakan susah yang hadap pada Gusti Allah pasrah, nek wis pasrah ya gak dadi gampang.
Artinya nanti terasa pola amarah, halnya nafsu ini di dalam hati yang menyerang hati ini terasa. Itu tujuannya kita menghadap hatinya kepada Allah supaya geraknya nafsu terkoordinasi, terkoordinir begitu. Atau bisa terasa kayak amarah kayak kepengen jalan. Kadang-kadang ada gelodak, suara bocah ribut sewot. Langsung terlindih oleh amarah, ya kan begitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim, bocah ribut sewot, ya kan. Nah, itu aja itu sudah benar. Berarti apa? Kita tertindih begitu. Berarti hati menghadapnya kepada Allah tertutup oleh amarah. Sewot, anaknya siapa sih kurang ajar gitu. Akhirnya pindah, taatnya pindah, nyembahnya pindah ning kesewotan mau, ning kemarahan tadi. Itu yang mendadak. Datang baru sudah sirna, belum juga baru sirna datang lagi ya. Masalah yang dulu datang menjelma. Belum juga sirna, kadang dibuat-buat, direkayasa, itu sudah aja. Istilah banyaknya kepentingan nafsu yang mengikuti dalam taatnya kita. Tapi dengan menghadapkannya hati kepada Allah, insya Allah nulungi. Artinya menghadapkan kepada Allah, ya kita ungkapkan penghambaan kita di hadapan Allah. Dari istilah bahasa Jawa, pengawulan. Betul-betul ngawula, buktikan kita kepada Allah dengan memasrahkan sifat-sifat kelemahan kita di hadapan Allah. Tetap kami akan selalu bersandar kepada rahmat-Mu ya Allah. Ku memohon kepadamu, akan selalu bersandar kepada kemuliaan-Mu atas kehinaan hamba. Aku tidak akan pernah berhenti bersandar kepada ilmu-Mu atas kebodohan kami. Itu cara ngomong harus Allah. Doa. Karena kerasa goblok itu, bener-bener goblok ya. Tapi goblok kan dibicarakan di Gusti Allah, Kami tidak akan pernah berhenti memohon atas kekayaan-Mu di dalam kepikiran, kebutuhan kami. Ya Allah. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di rumah ya Pak? Ya ini nomornya siapa ini? Habibi. Habibi, Bapak di Batalion ini. Oh, di Batalion. Mau kesini kan? Besok mau Pak. Iya wes ya. Mau dicewer sama Pak Utung ya ini. Ya wes. Nggih. Iya. Nggih, sama Bapak. Nggih. Nggih. Ya, assalamualaikum. Salam. Jadi kalau sudah dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah susah pengobatannya, susah. Beliau sendiri mengakui dalam kitabnya memang susah. Wadawa wa mudawati mayahwa so'bun ilaji. Nambani, ngobati perkara yang halus itu so'bun angel, susah. Ilajuhu ngobatanane. Ya iya, kalau kita diukur dengan kemampuan kita ya nggak bisa lah. Gitu. Karena orang katon tidak kelihatan tingkahnya si nafsu yang punya kepentingan di dalam ibadah kita supaya tujuannya merusak orang anjing ini Gusti Allah. Ya tujuannya nafsu itu menyembah dirinya, dibikin taat kita itu tunduk kepadanya. Jadi sekarpe nafsu.
Salate ya buru-buru. Karena surat Jawa ngambek. Waduh, macamnya kayak Yasin. Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Kemudian ngajeng niku Allahu Akbar. Nah iya bener iki ya bener. Diwaca yusabbihu lillahi ma bis samawati. Waduh, wong orang arti jagat temen baca dawat temen dawane. Masa baru 3 ayat Allahu Akbar bunga. Nah begitu. Ya sama. Itulah nafsu dunia. Pada ketika kita dikaruniai ya nafsu ya, bunga nalika dijembaraken rezekine bunga, tapi nalika disempitaken suker ilang akale kalah di nafsu. Nah itu pada nuduhaken bahwa ia masih menetapi sifat-sifat kekanakan. Wong karo nafsu kan kono suker geger-geger mau aduh pusing. Ya ben begitu. Ini ada rencana mau dikurangi tenaga kerja, bingung ya. Bareng mau tunduk karo wong. Harga mau naik bingung. La ilaha illallah ana sing ngatur ya. Rezekine tambah akeh ya. Usah dibingung-bingung. Kadang-kadang suara begitu. Karena wong diweden-wedeni di dunia, ditakut-takuti oleh sesuatu yang tidak nyata. Walaupun nyata sebenarnya tidak nyata. Lalu barang berhasil munggah, gajiannya naik cewek. Ada rezeki lain daripada sisi itu ya biasa-biasa aja. Dulu harga ini berapa, sekarang berapa? Ya biasa. Dulu harganya murah nggak bisa beli, harganya mahal bisa beli, kok bisa ya? Makanya itu harusnya berpikirlah kepada luasnya rezekinya Allah. Jadi bahkan terus hatinya yang Gusti Allah aja, jangan mau ditundukkan oleh amarah yang membuat kita putus asa. Ya qala musannif rahimahullahu taala begitu. Itulah kepentingan nafsu di dalam ibadah kita. Susah pengobatannya jikalau tidak ada ikhtiar dari kita untuk menghadap kepada Allah. Ya susah. Qala musannif rahimahullahu taala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, gimana ini penyakitnya wong kabeh. Ini ya, ini dibacakan aja dulu ya. Rubama dakhala riya. Rubama dakhala riya 'alaika min haitsu la yanzurul khalqi ilaik. Rubama terkadang mlebu masuk riya apa riya ki mancing. Nah kita yang dimaksudkan ini penyakit kepentingannya nafsu yang masuk dalam taat ini. Rubama dakhala riya 'alaika, terkadang mlebu masuk si riya, si nafsu. Sifatnya nafsu itu ya riya termasuknya. Sifatnya riya ini sifatnya nafsu adalah riya di antaranya. 'Alaika kepadamu min haitsu la yanzurul khalqi ilai, dari arah yang tidak diketahui oleh makhluk, oleh orang lain. Ilaika kepadamu. Salat dhewekan nggih, salat dhewekan, salat sendiri malam menghadap Allah. Ganduli sing ngarani nafsu. Kadang gelem dipaksa ding ilmu, ding akal mempengaruhi. Ya iya, wis laka wong kita iki kaya isun kaya iki wis. Enggak ada orang di malam hari ini yang bangun sepertiku. Itu di hadapan Allah. Ya. Imanku dibanding mereka. Wis pokoke ngaku dhuwur wae lah krentok. Khotir mau sing digerakaken ding nafsu.
merasa mulia dirinya. Itu namanya riya. Biarpun tidak dilihat oleh makhluk. Nah, ini riaknya riya sing tinggi. Wong wis munggah keimanane. Ya gitu gak akan terus. Itu riya halus, tambah lembut. Kalau tadi yang dilihat oleh orang, kita sholat di dalam jamaah, qobliyahnya banyak, ba'diyahnya banyak, artinya dilihat orang, itu namanya jaliun. Jelas sudah nyata. Riyanya riya jali, riya kasar, yang bisa digertek langsung kerasa. Coba aja nanti. Andai kan itu masuk, itu terasa. Iya, sih. Nafsu apa sih ngomong-ngomong kan cari ilmunya. Hati ngadep Gusti Allah, neken nafsu, wis sama aja. Aku ndak mau dipuji. Mana enak ya, kadang-kadang anak wong pidato itu nafsu mengikuti, di situ besar ambisi nafsu, perannya nafsu di situ gede. Di antara sekian banyak orang yang melihat, tambah besar, tertindih oleh nafsu. Dikeproki malah senang. Ngomong ngalur ngidul ya Mas. Tapi dikeprokin, ditepuk tangan tambah senang, tahu. Wah iya. Tambah semak tambah ngedan ngomongnya. Aduh, seorang karuan-karuan ya. Itu ambisi nafsu begitu. Biar dalam ungkapan kata-kata tidak terlihat, tetapi jelas di dalam dirinya, tertindih oleh nafsunya. Dengan ungkapan kata-kata kalimat ini berharap dikenal banyak orang. Itu sudah. Ada, masya Allah, urip ya. Nangani nafsu ini, pada jihadul akbar ini. Jadi rubama dakhala riya alaika min haitsu la yanzuru khalqi ilai. Terkadang juga ya begitu sudah dalam kesepian kita. Tetapi tambah halusnya nafsu tersebut, jadi menunjukkan tambah meningkatnya sebuah keimanan. Namun di nafsu kasar be ora kerasa, berarti imannya ya begitu, belum terlatih. Pokoknya mana ngomong banyak diperbanyak. Iman belajar eling di luar sholat berbanyak tafakur. Untuk meningkatkan keimanan itu berbanyak tafakur. Sebab iman di dalam sholat waktunya terbatas sebentar aja. Sedikit jarak baik, paling berapa menit ya sudah. Nah ini di luar sholat inilah iman kita, eling kita nih Gusti Allah di luar sholat namanya tafakur. Ya. Itu diperbanyak. Makanya tafakur itu maknanya iman. Iman aslinya eling, ingat. Nek di saat orang tidak ingat, maka hilanglah keimanan di dalam hatinya kan begitu. Begitu hadir iman itu ya eling karo Gusti Allah. Nah begitu eling itulah iman. Nek akeh elinge karo Gusti Allah, itu akeh iman. Mulai ngocak-ngocakin nafsu hati terus ya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana wa bi ulumihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sehat. Jaketnya sing kandel ya. Kalah kurang untung. Istishrafaka ayya lamal khol bi khususiyatika dalil ala azami sidqika fi ubudiyatika. Istisraf itu demen, cinta, menggebu-gebu kamu. Ayya lama khalq, ingin diketahui di makhluk. Apa yang ingin diketahui oleh masyarakat banyak, oleh orang lain.
Hati ini ingin diketahui oleh orang banyak. Apanya? Bi khususiyatika, sifat-sifat khususnya. Bani wong, cespleng, ada sifat-sifat khusus. Kealimanane ingin dikenal orang banyak. Ya tetap ujungnya nafsu itu tadi kan. Kepentingan nafsu di dalam diri kita betul-betul memporak-porandakan hijab takbir sehingga Gusti Allah. Nah itu dalilun, itu adalah dalil ala adami, atas tidak adanya sidqika, kebenaran kamu fi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah. Jadi namun ati nenek sing ngarep-ngarep masih berkecamuk ingin dikenal orang banyak kealimannya. Lalu ngomong, kan begitu ya, awas ya, Masya Allah. Yang banyak zikirnya, banyak tahajudnya. Oke, ngomong orang dijaga kan, ngomong kayak begini, nein nasihat ning uang. Dia kayak orang ternasehati, kadang-kadang ngomong konon, malah nih, lepas kendali. Jadi apa? Berbicaranya ia kepada orang demikian berarti menuduhkan, menginginkan bahwa orang supaya menganggap dia ahli tahajud. Paham? Adanya kita berbicara kadang-kadang begitu sama orang dengan cara menasehati, mengenalkan, menggiatkan ibadah supaya dianggap giat oleh orang lain tentang ibadahnya kita. Kayaknya hati yang dikelabui oleh nafsu namanya istisrof, mungu-mungu, benar-benar ambisi ingin dikenal oleh orang banyak. Ya'lamal khalq bi khususiyatika, sifat-sifat khususnya. Oh berarti ya Pak Alim itu ahli ibadah, nggak taunya mungkin itu ahli banyak puasa Bu ya, Pak. Oh, coba begitu. Ya rumit tapi mudah diterima. Nasihati di dalam hatinya juga tidak ternasehati. Karena ada sesuatu tadi hadun nafsi fit taati. Kepentingan nafsu di dalam taat. Nasihati wong dheweke diliputi oleh nafsu ingin dipuji. Masya Allah ya. Ini ngomong ada. Ini lepas karo Gusti Allah, lepas karo mulane kan. Awalnya ngomong tadi berbicara perbanyak tafakur di luar sholat untuk menambah keimanan supaya menjaga masuknya tadi halusnya tingkahnya si nafsu ke dalam hati yang mau menusuk ke dalam sir. Itu terhalang dengan latihan-latihan tafakur kita, iman kita, ingat kita kepada Allah di luar sholat. Kerasa, iya ya kerasa ngomong itu. Kepengen jalan, aku kepengen jalan Gusti. Ada keinginan ingin dipuji, ya. Maka hati sang salik, orang yang banyak tafakur langsung ngadep ning Gusti Allah jaluk pertolongan supaya jangan dilintih. Ya, kan begitu Masya Allah. Ini lagi pidato, lagi dakwah, lagi tablik jemon ini, lagi tausiah. Jadi ngomong tambah merupus, tujuannya sih kepengen diuji, ingin dikenal banyak orang. Nah, dikeproki kan eling lah, Masya Allah. Ada dikeproki bubar, wis semaput imane kan. Terus di film anjing. Gambare banggane kaya kowe ke nafsu wae. Keinginan nafsu terpenuhi. Masya Allah. Nah, kalau dalam maksiat ya sudah jelas itu nafsu. Obatnya gampang.
Pokoknya lagi remi, lagi gaplek kan itu kan jelas nafsu itu. Perbuatan nafsu yang menginginkan kepada maksiat, obatnya gampang. Diguyang bubar kan. Bubar nafsu. Aduh. Wadone tekan. Terus ya mau ngasih makan anak sama kartu. Enggak ikut waktu. Aduh. Lah izin kan dia. Tekan di rumah ya anaknya pada nangis. Pancine goyang. Kan bisa seketika itu obatnya karena kasar begitu. Jelas. Cara penyembuhannya pun jelas begitu. Faktanya nyata begitu. Ya Allah ini di dalam hati ya. Siapapun bisa diserang. Tergantung kedudukan orangnya begitu. Taufik ya nafsunya kayak kiai-kiai ini ulama ya mengkonon. Semuanya mengalami peperangan itu. Tapi insya Allah lah. Gitu. Dengan mengetahui rumus-rumus kaidah dari kitab-kitab para aulia, artinya kita punya benteng kan gitu. Lain dengan kita tidak mengenali begitu. Kalau kita tidak mengenali bahwa itu adalah haddun nafsi di fitoati, akhirnya apa? Ya kita ngakui merasa banyak taatnya. Pasti itu yang terjadi demikian begitu. Puasanya ingin diketahui. Baca Qur'annya ingin didengar. Itulah begitu. Begitu sedekahnya ya begitu. Masjid dulu alhamdulillah aku nyumbang dulu ya. Ceritanya sekarang tapi nyumbangnya dulu. Ya, 500.000 udah waktu zamannya 500.000, zamannya semen 6.000. Coba aja hitung berapa sak itu. Kalau nggak disumbang aku ya enggak jadi itu pemandian itu. Ya, begitu Bin. Nah. Tapi itu kasar, itu nafsu kasar. Penjelasannya langsung diumumkan kepada masyarakat itu jelas. Itu hadun nafsi fitoati tetapi kasar, jaliun, gampang obatnya Allah. Tapi di dalam kesendirian ini, tapi jikalau di dalam kesendirian ini kita bisa mampu menghadap hatinya kepada Allah, apalagi di dalam nafsu yang kasar. Banyaknya orang ingin dipuji, insya Allah bisa coba cepat itu. Kita langsung menghadapkan hati, memohon bantuan kepada Allah dari pengaruh-pengaruh dari hadun nafsi yang jaliun, yang nyata, ingin dipuji. Alhamdulillah. Tangan tanggung atasnya. Istri sofa. Oh, saya diam-diaman maning bingung ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya. Itulah sebagian daripada hadun nafsi fitoah sing dihati-hati, yang perlu dihati-hati. Melebuhnya nafsu di dalam ketaatan itu. Ingin dipuji mau susah obatnya. Lah kita di istisrofaka. Demen, ambisi benar-benar ayya'lamal khalq, ingin diketahui oleh masyarakat tentang sifat-sifat khususnya kita, kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang umum ingin diketahui. Dulu waktu itu sakit, alhamdulillah aku bacakan ini sembuh. Ini ayat alamal khalqi. Namanya istisrof, ingin diketahui bi khususiatika dengan sifat-sifat khususnya. Hancur wis. Wong alim ngomong berbicara demikian sudah. Maknanya hancur luruh iman itu sudah. Sekali haddun nafsinya kepentingan nafsunya menguasai sehingga timbul istisrof,
demen, cinta dengan sesuatu yang ingin diketahui oleh masyarakat banyak atas sifat-sifat khususnya. Beratnya. Yang begitu-begitu dalil ala adami sidqika, tidak adanya kebenaran kamu fi ubudiyatika, di dalam penghambaanmu kepada Allah. Itu menunjukkan sudah jelas. Itu sudah sudah salah jalur. Harusnya menghadap, mencari keridhaan Allah. Merasa bodoh, merasa hina, lemah di hadapan Allah, ini tidak. Dipelengkokaken ding nafsu, akibatnya ingin diketahui oleh masyarakat. Allah Gusti Allah hilang, yang ada begitu ya. Yang ada begitu. Apa rekayasanya nafsu yang timbul di dalam hati. Allah tertutup oleh hijab itu. Hijabnya apa? Sesuatu yang dibikin-bikin oleh diri kita. Itu hijab yang paling susah. Ya. Jadi adanya alam ini bukan sebuah hijab. Hijab itu adalah rekayasa yang timbul di dalam hati. Itu hijab. Malah ini kalau kita lihat kayak begini harusnya ingat kepada Allah. Dengan kekuasaannya Masya Allah. Nah, nikmat. Ya. Tapi begitu lalai. Coba aja Allah hilang. Sekilas saja Gusti Allah hilang di hati. Kali ingat apa? Ya aku yang timbul-timbul di dalam ini. Itulah begitu. Ada ukuran hasabu qabla an tuhasab. Perhitunganlah kamu sebelum kamu diperhitungkan. Yang ngitung-ngitung elinge dhewek karo Gusti Allah. Menghitung-hitung ingat kita kepada Allah, itu takaran, ukuran iman kita kepada Allah, penghambaan kita kepada Allah. Kalau dalam keseharian ingatnya ya masih jauh, ya menunjukkan bahwa iman kita masih seberapa, belum seberapa. Masih banyak penuh dengan dosa. Tetapi mudah-mudahan rasa berdosa itu menunjukkan memperbanyaknya ingat kita kepada Allah. Begitu awalnya tujuan mengaji. Penyakitnya wong alim ya. Penyakitnya wong ngaji ya mungkin. Tapi ya untung tahu ya masih ada untungnya. Bisa mengetahui jenis penyakitnya. Kalau tidak tahu, yang tahu saja susah pengobatan, apalagi yang tidak tahu. Mulanya gampang, itu gampang dibungulin. Tapi kamu jangan jadi tukang bungulin, Bin. Asal dipuji, dialem, wis bangga, klepek-klepek. Ya. Sepinter orang apa, otaknya pinter. Kalau masih cinta dengan yang demikian, penghormatan kepada masyarakat, berarti mau lemah dengan pujian. Asal dipuji lembek, luluh. Itu. Biasanya begitu kan? Ya itulah riya. Makanya hilangkanlah ghaib. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya belajar meningkatkan lagi. Ghaib nadharul khalqi ilaika. Hilangkanlah pandangan makhluk ilaika kepadamu. Ajan duweni hilangkan dari hati. Punya pikiran masyarakat memuji kita, melihat keahliman, kepintaran, kebenaran, kebaikan kita. Ghaib hilangkan, yang begitu hilangkan. Belajar ngilangkan wis aja lah. Apa sih gunanya kan? Tuh. Yang zurullahu ilaika. Wajib anil iqbalihim alaika bisuhudi iqbalihi alaika. Ningali Gusti Allah, melihat Allah ilaika kepadamu. Caranya ya mongko ngerasa Gusti Allah ngawasi kita.
Nah, kita namun duwe rasa Gusti Allah selalu ngawasi kita untuk berarana uang belajar kita mulai di makrifatakan di Gusti Allah. Ini skala ukurnya. Nah, setiap waktu merasa kita diawasi Gusti Allah. Jadi pan ria ya isin kan. Malu. Ngambek seketika eling karo Gusti Allah isin. Besar malunya kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah. Nah, aku mulai titik awal wong lagi makrifataken di Gusti Allah. Mudah-mudahan ya. Ayo, alhamdulillah. Jaluk di Solo tentang nur bantuannya sing Allah terus ya. Anda merasa Allah itu bersama kita diawasi Gusti Allah sehingga ghaib hilanglah keinginan kita masyarakat memandang kita ini baik atau punya keinginan kita dipandang baik oleh masyarakat. Gitu. Ingin menonjol, disebut namanya, dengan yang apa ketua ini, coba aja bayangkan, disebut aja di pentas itu, ketua panitia ini, bangga, opone kang bangga, malah disebut wae, disebut ngelempur, bubar tangkar, ingu sampai metu kabeh karena bangga nih, apa nih, insyaallah ya, orang disebut ngendera, apa ngasus, dia nggak tahu itu dia sebenarnya siapa, walah. Begitu orang dipanggil ngasus ya. Jadi malah dipeluk banggane sih ya, begitulah masyaallah tipu daya ya, begitu. Ya. Makanya wajib hilangkanlah anil iqbalihim dari menghadapnya masyarakat kepadamu. Jangan aja ngarep-ngarep dikenal masyarakat akhirnya masyarakat aku ngadep pada tekan memohon-mohon kepada kita ya penyakit wong alim ya, jelas sudahnya tekan apa ngarep-ngarep wong pada jaluk banyu jangan jaluk banyu kayak mubin ya dongane mantul doanya mustajabah begitu umpamanya apa ini Kiai Saridin ya Kiai Samsuri doanya paling Allah Akbar ngarep-ngarep tekan masyarakat menghadapnya orang dengan menganggap kita adalah orang yang suci. Yang begitu wajib anil iqbali. Hilangkan dari menghadapnya masyarakat itu alaika atas diri kita. Caranya bisuhudi iqbali. Dengan nyawang menghadapnya kita kepada Allah. Nyawang menghadap ya. Ning Gusti Allah alaika kepada kita. Ya cara demikian tetap sama pokoknya. Aling karo Gusti Allah, ngadep atine karo Gusti Allah supaya ente datang rasa yang tadi itu, rasa takut, rasa malu karo Gusti Allah. Karena ingin dihormati, ingin dipuji karena sifatnya Gusti Allah, yang kenyataannya tidak ada di dalam diri kita. Lalu kita mengharap-harap hal yang tidak ada di dalam diri kita. Ingin dimuliakan oleh masyarakat ya bukan haknya kita. Orang kita aja diberi dititipi sekedar waktu. Qala musannif rahimahullah taala sekali lagi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu ya. Itulah cara mengenali nafsu-nafsu yang melebu di dalam diri hati kita. Jadi mulai diawasi ya. Supaya jadi wong benar-benar anda pasor tawadu. Merakui betul-betul wong bodoh lido manusia ya. Namun karena nur Gusti Allah sing lintas ning ati ora padang, ora bisa maca, ora bisa mikir, ora bisa mulia karena kemuliaan Gusti Allah.
man arafal haq. Wong sapane wong arafal haq. Kang weruh sapa wong mau hak ingkang maha ing Gusti Allah, maka syahidahu fi kulli syai'in. Tanda-tanda wong mau bisa nyawang fi kulli syai'in di dalam setiap-tiap sesuatu. Deleng apa bae. Kearane wong mulai dimakrifataken Gusti Allah. Belajaran memperbanyak tafakur, mengingat-ingat apa yang Allah wujudkan di alam dunia ini, itu maknanya memuji, mentasbihkan dan mentakbirkan Allah, kumpul di dalam satu gerak penglihatan kita yang memujikan Allah karena akali, yang memuji Allah atas nikmatnya yang kita lihat, yang kita rasakan. Juga takbir memperbesar, mengagungkan Allah atas penciptaannya. Jadi satu dalam satu penglihatan. Nah, itu baru walau dikatakan arafal haq, weruh, ngerti ning Gusti Allah. Tinggal ketergantungan kita, ma'rifatnya kita kepada Allah sampai di mana? Apa terbentur dengan ma'rifat umum, awam, apa kita bisa melaju kepada ma'rifat yang sampai dimuliakan di sisi Gusti Allah. Ada ma'rifat syariat, ma'rifat thariqah, semuanya ada gitu. Jadi ingin meningkat terus Pak, ya mongkon akeh berjuang, akeh melawan amarah. Banyak mujahadah nafsunya. Terus timbul selalu himmahnya, semangatnya untuk selalu mengingat kepada Allah supaya tumbuh mahabbat senang para Allah. Insyaallah dari usaha ikhtiar kita itu datanglah kenikmatan yang sesungguhnya, nikmat. Nikmat wong Gusti Allah jare nikmat. Wong bisa eling karo Gusti Allah, ketemu Gusti Allah. Bertemu dengan Allah di mana dan kapan, nikmatnya luar biasa. Dan bisa membuang semua perkara-perkara yang menjadi penyakitnya. Hilang seketika itu. Walaupun dia bekerja, banyak tugas-tugas yang tapi nikmat uripe. Lingkar bisola tetap berjalan. Kegiatan tetap berjalan. Tanggung jawab terhadap amanatnya Allah terlaksana. Atau apa dari tugas apa yang dia amanatkan oleh Allah, ya jadi apa? Bisa melakukannya dengan baik. Dari tukang office boy apa namanya? Sapu ya bisa menyapu, bisa melaksanakan tugasnya. Dari tentara ya sebaiknya begitu juga. Tidak ada rasa berat di dalam menanggung, itu namanya amanat Gusti Allah gitu. Pokoknya dari tentara itu amanat Gusti Allah, lakukan dengan baik supaya hati kita jebar bongbong. Tapi dengan caranya begitu, akal lingkar Gusti Allah. Merasa ini adalah karunia. Jangan jadikan kebanggaan, tapi jadikan syukuran di Gusti Allah supaya tugas dilakukan dengan baik. Terus enteng melakukannya. Kalau baiklah. Ya, di situ. Alhamdulillah kita sedikitnya mengenali nafsu di dalam diri kita. Hadun nafsi fil maksiat wa hadun nafsi fit ta'ah. Nafsu di dalam maksiat dan nafsu di dalam taat. Paham, mulai sedikit-sedikit paham. Tinggal ngadepaken atine karo Gusti Allah, jaluk tulung terus supaya ngerti bagaimana aluse gerakan nafsu bisa kerasa. Nek bisa kerasa, kita bisa cepatnya ngadep karo Gusti Allah. Selamat ibadah karo Gusti Allah. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.